Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 5, tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Di pembelajaran 5 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP ya, di halaman 112 sampai 114. Nah, adik-adik untuk melihat video pembelajaran lain, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi. Nanti ada pilihan kelasnya ya. Diklik misalnya adik-adik kelas 3, lalu diklik di sini, biru-birunya. Nah, nanti setelah diklik akan masuk ke playlist tema-temanya, tema 1, tema 2, dan seterusnya. Diklik aja temanya yang mau adik-adik lihat untuk melihat video-video di tema tersebut. Atau di sebelah kanan atas ini juga bisa, adik-adik klik nanti akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Yuk kita mulai adik-adik. Nah, ini kan di pembelajaran 2 ya, lihat di sebelah kanan sini. Nanti ada playlist dan pembelajaran 2 ya. Adik-adik kan sudah membuat cara merawat organ pernafasan ya. Sudah mempelajari maksudnya, terus juga udah membuat poster. Nah, sekarang tunjukkan dan ceritakan posternya ya. Kamu telah mempresentasikan poster tentang cara merawat organ pernafasan. Apakah kamu suka dengan poster yang sudah kamu buat bersama kelompokmu adik-adik? Dijawab dengan keadaan sesungguhnya ya. Bagaimana tanggapan teman-teman dan Bapak atau Ibu guru? Apakah mereka juga menyukai postermu adik-adik? Dan sebaliknya, bagaimana poster hasil kreasi teman-teman adik-adik? Apakah mereka juga membuat poster yang bagus? Nah, poster yang bagus akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis di posternya adik-adik ya. Contohnya dari warnanya, tulisannya, gambarnya ya. Kalau gambarnya jelek, tulisannya jelek, kita juga males apa sih itu gitu ya. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang menarik sesuai dengan tema poster. Kamu juga dapat mewarnai dengan warna-warna yang cerah. Orang yang membaca akan terkesan dan terpengaruh untuk melaksanakan ajakanmu merawat organ pernapasan. Nah, apakah selama ini kamu juga telah merawat organ pernapasanmu dengan baik adik-adik? Apa aja tuh yang udah kamu lakukan? Ya, apakah kamu menjauhi makanan dan minuman dingin? Apakah kamu menanam banyak pohon hijau di lingkungan rumahmu? Adakah pengalaman menarik saat kamu melakukannya? Nah, ya. Nah, jadi adik-adik ini nanti dijawab, kalau diminta dijawab aja sesuai keadaannya ya. Kan Kak Rina nggak bisa tahu nih adik-adik minum dingin atau enggak, ya menanam pohon atau enggak ya. Nah, terus di pembelajaran 2, adik-adik juga udah milih pengalaman yang paling menarik ya sebagai tema untuk membuat gambar cerita. Nah, sekarang adik-adik bikin deh gambar ceritanya. Ya, nah ada langkah-langkahnya di sini untuk membuat gambar cerita, yaitu persiapan bahan dan alat ya. Jadi kita tentukan dulu nih jenis teknik yang mau adik-adik gunakan, teknik basah atau teknik kering. Ya, kalau teknik kering tuh yang menggunakan krayon atau pensil warna ya. Kalau yang basah tuh yang menggunakan cat air karena ada campuran airnya. Lalu membuat sketsa. Sketsa tuh contohnya Karina mau gambar wajah. Nah, Karina akan buat gini dulu. Ya, misalnya. Terus, misalnya Karina bikin matanya nanti di sekitar sini. Baru Karina buat ini. Nah, ini nanti dihapus. Nah, jadi sketsa tuh kita bikin yang masih gini-gini ya, mau bikin dagu aja gini-gini dulu ya. Kayak gitu adik-adik, itu sketsa namanya. Lalu penyempurnaan gambar. Setelah jadi sketsa, nanti Karina akan tarik garis gitu ya. Garisnya udah pasti. Nah, nanti yang sketsa-sketsa gini bisa dihapus. Ya. Nah, kemudian tadi juga ada nih pembelajaran 2, kamu telah menentukan tema gambar cerita. Sekarang persiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar cerita, lalu buat sketsanya berdasarkan tema yang kamu pilih. Ya. Nah, ini nanti bikin sendiri ya, adik-adik, contohnya ada di pembelajaran 2. Bisa lihat linknya di sini. Nah, kemudian apa langkah-langkah dalam membuat gambar cerita? Karina buatkan di sini ya. Yang pertama, menentukan karakter yang ditampilkan di cerita tersebut. Ya, berkaitan dengan genre ceritanya. Misalnya ceritanya cerita fabel. Fabel itu cerita tentang hewan-hewan, misalnya si kancil dan buaya.
Kalau cerita lain misalnya tentang cerita organ pernapasan, berarti genrenya genre apa gitu ya. Lalu menentukan temanya apa, ya bisa disesuaikan juga dengan ceritanya. Membuat alur cerita, misalnya adik-adik mau mau buat ceritanya yang pertama eh, apa seorang anak ya berjalan di eh, pinggir jalan lalu ada mobil kayak kayak gitu ya. Kita buat alur ceritanya. Lalu mempersiapkan alat dan bahan, membuat sketsa, ya. Lalu setelah selesai, koreksi gambar dan diwarnai. Ya, seperti itu. Nah, pembelajarannya sudah selesai ya, adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!